Sekarang ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, sekitaran pukul 09.16 ya waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sedang berada di proyek pembangunan JLS Lot 16B Gudang Ugi Balekambang KM 16 ya. Ini di depan ini teman-teman, ini KM 16, perbatasan dari Lot 16A dan Lot 16B. Nah itu ke utara, yang masih proses itu Lot 16A ya, itu ke utara kurang lebih 200 meter. Ini masih proses pengerjaan perkuatan badan jalan di tepi longsoran ya, seperti ini masih proses. Nanti kalau rame di sini diberlakukan sistem buka tutup. Nah, ini dijaga petugas ya. Nah ini di depan ini untuk yang mulai aspal bagus, ini ke arah selatan sana itu masuknya Lot 16B ya, atau KM 1600. Jadi untuk lot JLS Lot 16 ini pembangunannya dibagi menjadi dua ya, Lot 16A dan Lot 16B. Untuk Lot 16A itu KM 00 Gundang Legi sampai di sini, di setelah pom Bantur. Nah ini di KM 16 seperti ini ya, dan di KM 1600 sampai dengan KM 450 itu masuknya Lot 16B. Oke, kita update lagi untuk situasi dan kondisi ke arah selatan ya, seperti apa untuk progresnya. Untuk di Lot 16B ini progresnya sudah hampir selesai ya. Untuk badan jalan sudah sekitar 95%, hanya tinggal yang belum bebas yang masih belum dikerjakan. Nah seperti ini di sisi kiri ini ada lahan yang masih proses pengerjaan ya. Ini dulu ditinggal karena belum bebas. Nah ini seperti ini, hanya ada beberapa titik spot ya, tidak banyak. Dan juga nanti di ujung di KM 29 atau hutan jati sana itu masih proses pengerjaan. Dan juga ada 3 titik jembatan ya untuk di Lot 16B ini. Seperti itu ya. Karena ini di hari weekend atau hari Sabtu ya, ini lumayan rame ya lalu lintas. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya, kondisi lalu lintas lumayan rame. Nah ini kalau arah ke kiri ini arah ke jalur alternatif Gedangan. Nah ini kita ambil ke arah kanan atau ke JLS Gudang Legi Balekambang via Bantur. Untuk di sini situasi dan kondisinya seperti ini ya, sudah lumayan mulus teman-teman. Nah ini sedang dilakukan pekerjaan pemasangan rambu-rambu ya, atau patok pengaman. Untuk di sini rambu-rambu pengarah juga sudah dipasang ya di beberapa titik. Nah seperti ini, mantap kok. Jadi untuk di Lot 16B ini semua lahan yang sudah bebas itu sudah dikerjakan, tinggal yang belum bebas. Nah ini di KM 17 300-an ini juga ada lahan yang belum bebas ya, ini di sekitaran sini. Jadi harap berhati-hati, untuk lahan yang belum bebas itu pasti ada beda tinggi aspal ya, entah itu potongan melintang ataupun yang memanjang. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini di depan ini juga belum bebas, tapi di beberapa titik itu banyak lahan yang belum bebas ya. Untuk di Lot 16B kebanyakan di sekitaran Pasar Bantur. Nah ini Telkom Bantur ini juga belum bebas ya, lahan Telkom ini ke arah selatan kurang lebih 100 meter ini juga belum bebas. Akan tetapi untuk aspal existingnya aman untuk dilewati ya, karena sudah diaspal ulang. Hanya saja ada beda tinggi jalan nanti di sisi depan ataupun sampingnya. Nah seperti ini ya bosku, untuk situasi dan kondisi di sekitaran proyek pembangunan JLS Lot 16B Gudang Legi Balekambang. Nah ini kita sudah sampai di KM 18 ya ini, atau memasuki Pasar Bantur. Di sini ada Polsek Bantur yang juga belum bebas ya.
ini di depan sini ini pasar Bantur ya bosku. Untuk di area pasar Bantur ini juga banyak sekali lahan yang belum bebas. Untuk pembebasan masih terkendala ya. Nah ini seperti ini. Untuk jalannya lewat jalan existing sudah diaspal ulang, sudah enak, hanya saja belum bisa dilakukan pelebaran. Seperti ini ya untuk situasi dan kondisi di sekitaran pasar Bantur. Ini sudah dipasang bendera merah putih di sisi kanan kiri ya. Mantap ini. Nah ini kita sudah sampai di depan kantor Kecamatan Bantur. Nah ini ada Big Bus ya yang mau membawa rombongan ke pantai Malang Selatan. Nah di depan ini ada pekerjaan jembatan Bantur ya, atau jembatan ini berada di baratnya pasar Bantur. Untuk di jembatan ini progresnya juga masih terus dikebut. Nah, seperti ini ya. Dan di sini diberlakukan buka tutup ya. Seperti ini. Mantap pol kok. Di sini Big Bus masih aman ya lewat. Monggo Kang. Pak monggo. Nah seperti ini ya untuk pekerjaan jembatan. Untuk abutmen 2 sudah hampir finish, tinggal abutmen 1 ya. Nah ini untuk aksesnya seperti ini, masih aman untuk dilewati semua kendaraan. Hampir kadruk sih. Ini ya untuk situasi dan kondisi di KM 18 ini sekarang masuk ke KM 19. Nah, ini di sini juga disambut dengan lahan yang belum bebas di KM 19. Hati-hati beda tinggi jalan. Nah, ini jadi untuk yang mau melintas harap ikuti arahan rambu-rambu lalu lintas ya, supaya bisa sampai dengan selamat. Seperti ini untuk semua kendaraan, sepeda motor, mobil pribadi, elep, bus medium, big bus bisa lewat jalur ini ya. Hanya saja untuk di arah pulangnya nanti untuk khusus big bus itu di jalur jembatan Bledokan atau jembatan yang depan ini nanti ya, itu kesulitan. Akan tetapi untuk berangkatnya aman. Jadi kalau bisa pulangnya lewat jalur alternatif Gedangan. Karena infonya untuk alternatif Pagak yang di sisi Dawung arah ke Ngliyep itu juga sedang ada pekerjaan pelebaran ya. Entah ditutup entah tidak, kurang paham ya saya di sana. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk ke KM 20. Untuk di sini pekerjaan sudah selesai. Sudah di marka dan juga sudah di PJU ya bos. Nah ini hati-hati, kurangi kecepatan ya, karena di depan ini ada pekerjaan jembatan Bledokan. Mantap. Di sini ada beda tinggi jalan, harap pelan-pelan. Nah untuk di sini di setiap titik jembatan itu diberlakukan sistem buka tutup ya. Itu dijaga oleh petugas secara bergantian, seperti itu teman-teman. Nah jadi di lokasi ini ya, untuk yang big bus kesulitan itu di depan sana itu, di situ haluannya sangat pendek. Jadi untuk big bus arah ke Malang itu sangat sulit. Jadi ya untuk di sini pekerjaan struktur jembatan sudah hampir selesai ya, tinggal stressing betok balok girder, selanjutnya nanti di erection. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini di depan itu ya yang sangat pendek. Kalau berangkatnya ini tidak masalah, tapi yang masalah itu pulangnya. Nah seperti itu ya.
Pak, monggo. Monggo bosku. Nah, seperti ini ya bosku. Untuk situasi dan kondisi di pembangunan jembatan Bledokan. Nah, di sini ada beda tinggi aspal. Untuk di lokasi ini yang masih belum dikerjakan kurang lebih 150 meter. Ini ke arah selatan sana sudah enak ya. Nah, untuk mulai masuk daerah sini, ini lebar badan jalan ini hanya dapat 8 meter. Karena di sini tanah milik Kesatuan TNI Angkatan Laut atau Purbaya. Jadi untuk pembebasan hanya ada 10 meter, digunakan untuk saluran kanan kiri 1 meter 1 meter, sehingga badan jalan hanya 8 meter ya. Jadi untuk yang mau melintas di daerah sini harap berhati-hati, jangan mendahului ya jika memang posisinya mepet atau ramai, karena akan sangat berbahaya jika dipaksakan, karena memang di sini itu lebar jalannya kurang ya, atau tidak ada bahu jalannya. Itu satu big bus saja sudah hampir menyentuh marka ya. Tapi kalau memang jarak pandangnya jauh atau mencukupi dan lalu lintas sedang sepi ya nggak apa-apa didahului. Kita sudah masuk ke KM 21. Ini ya, untuk di sini juga sudah selesai ya pekerjaannya. Sudah dipasang rambu pengarah juga. Nah, ini seperti ini. Mantap. Ini masuk Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Untuk di sini ada pekerjaan pemasangan tutup yudit ya, jadi harap berhati-hati. Nah, ini di depan ini arah pelan-pelan ya bosku, karena di sini ada pembangunan jembatan Srigonco. Nah, ini ada rambu-rambunya. Ini untuk di sini progresnya wah sudah mulai digali ya untuk downgrade atau pembentukan badan jalan. Nah, seperti ini ya bosku, mantap. Jadi ini untuk jalur aksesnya menggunakan satu jalur ya, atau sisi kiri. Nah, ini untuk jembatannya sudah hampir finish ya bosku, mantap mantap. Semoga bisa segera selesai dan difungsikan sebagaimana mestinya guys. Untuk aksesnya lewat sisi kiri dari jembatan lama seperti ini ya bosku. Mantap pokoknya. Nah, ini sudah dijaga oleh petugas ya. Yo mas, mantap Pak. Seperti ini ya. Di lokasi ini masih kurang lebih pekerjaannya kurang sekitar 200 meteran ya. Nah, ini untuk yang di sini yang belum diaspal kurang lebih 200 meter. Nah, ini arah ke selatan sana sudah full aspal sampai ke KM 29 700 kalau nggak 800, atau hutan jati lah sampai situ. Nah, ini kita sudah sampai di KM 22 ya. Nah, ini arah ke selatan ini sudah mulus ya sampai ke KM 29 700-an atau hutan jati ya, seperti ini ya. Untuk di sini di KM 22 pekerjaan juga sudah selesai, sudah dimarka dan juga sudah dipasang PJO. Mantap. Nah, seperti ini ya. Untuk di sini kita agak cepat saja karena mengurangi durasi ya.
berhati-hati ya bosku, karena di sini jalannya banyak yang menikung seperti ini. Nah, jadi untuk jalan yang sempit itu sampai di depan sini ya, mulai dari sini ke arah utara sana sudah lebar normal atau lebar 10 meter, 10,8 lebih tepatnya. Seperti ini bosku, kita sudah masuk ke KM 23 ini. Mantap. Di sini sudah dihias ya, ini sudah nuansa kemerdekaan. Ini sudah dipasang bendera merah putih di sisi kanan maupun kiri. Joji Solo, ini di Desa Srigonco. Nah seperti ini ya bosku. SMP PGRI Srigonco. Nah ini di depan ini balai desa Srigonco ya, seperti ini. Mantap. Untuk di sini pekerjaan sudah selesai, ini sudah masuk ke KM 24 ya. Nah ini bagi yang mau perjalanan ke Pantai Malang Selatan bisa istirahat di masjid ini ya, Masjid Nurul Iman. Bisa istirahat sebentar. Nah ini di Pantai Srigonco ya, yang viral kemarin. Mantap, ini sudah masuk ke KM 25 ya bosku. Jadi untuk di sini ini langsung sudah selesai ya, jadi kita agak percepat saja. Yang terpenting teman-teman bisa tahu situasi dan kondisi di sekitaran area pembangunan CLS Lot 16B Gondang Legi Balekambang via Srigonco. Ini video ini diambil di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Pisang. Nah ini kita sudah masuk di KM 26. Di sini ada beda tinggi aspal antara lapis 1 dan lapis kedua, tapi tidak masalah karena potongannya itu melintang ya. Nah ini ada alat aspal parkir. Hari ini rencananya nanti dilakukan pengaspalan di sini ya. Melanjutkan yang depan ini di lapis kedua seperti ini ya. Untuk yang mau melintas harap berhati-hati karena di sini masuk lokasi proyek sekolah rakyat ya. Jadi masih ada kadang truk parkir yang mengangkut material. Nah, itu di depan itu sekolah rakyat. Ini sudah mulai beroperasi ya. Kemarin dilakukan open house dan juga MPLS. Ini. Mantap. Nah ini di depan ini masuk jembatan Pelangi. Nah itu kalau ke arah kanan itu ke jalur lama ya. Ini kita ke kiri.
masuk jembatan Pelangi. Nah ini di depan ini kita sudah masuk ke KM 27. Harap berhati-hati ya, ada beda tinggi aspal lagi. Ini untuk yang di sini pekerjaan sudah selesai, sudah finish, sudah dimarka dan sudah ada PJO lama ya. Mantap, mantap. Sudah sampai di pertigaan. Itu kalau belok ke kanan itu arah ke sumber bening atau ke sumber manjing ya. Kita belok ke kiri mengikuti pembangunan JLS Kondang Legi Balekambang. Nah ini di sisi kanan ini ada rest area rumah gadung, bisa mampir ya kalau lewat. Dan ini di sisi kiri ini ada pembangunan Koperasi Merah Putih. Untuk JLS nya seperti ini sudah selesai ya. Ini dulu waktu pembangunan sempat viral karena di sini ada bis yang terjebak lumpur ya. Karena ini dulu full lumpur ya. Sekarang sudah mulus. Itu di depan itu terlihat guys, itu Laut Segoro Kidul ya bosku. Ini kita sudah sampai di KM 29 atau lebih tepatnya Jurang-Urang ya. Untuk di sini pekerjaan sudah selesai, sudah dimarka, sudah di buat drill juga. Ini hanya kurang PJU dan juga rambu pengarah. Mantap. Untuk marka terakhir baru sampai sini ya. Untuk yang di depan sini masih belum dimarka, tapi sudah di aspal lapis kedua. Josis semakin menyala pokok Malang Selatan. Seperti ini ya, kita sudah sampai di puncak hutan jati bosku. Nah ini yang kemarin di aspal ya beberapa hari lalu. Kemarin beberapa hari lalu masih proses downgrade, sekarang sudah di aspal. Mantap. Ini untuk aspal terakhir baru sampai di sini ya. Ini untuk alat aspal parkir di sini. Harap berhati-hati karena di sini ada beda tinggi jalan. Nah, untuk jalur akses lewat sisi kiri ya, karena di depan ini masih LPA dan lumayan licin. Untuk kendaraan sepeda motor saya syaratkan jangan menggunakan rem depan. Seperti itu ya. Untuk kendaraan roda 4 ambil sisi kiri ya. Karena di sisi kanan itu masih licin atau lapisan LPA-nya itu segregasi atau tidak mengikat ya, banyak kerikilnya seperti ini ya. Harap berhati-hati bosku ya. Ini bus medium. Nah, untuk di sini masih proses pengerjaan ya bosku. Nah seperti ini. Terus kita shoot dulu ya sebentar. Nah, mulai dari situ tadi ya, itu dari alat parkir depan situ. Nah itu alat aspal itu ke arah sini itu sampai ke depan itu kurang lebih 300 meter. Ini masih proses pengerjaan. Nah ini di sini ada alat berat, jadi harap berhati-hati ya. Untuk yang memakai kendaraan sepeda motor harap memakai masker dan juga helm.
karena masih banyak debu ya bosku, dan harap berhati-hati yang mau melintas karena masih ada aktivitas alat berat ya di sini seperti ini. Untuk jalurnya kalau ramai kemungkinan diberlakukan sistem buka tutup. Nah ini ya, nah seperti ini ya bosku. Ini untuk yang dari atas sana itu aksesnya lewat sisi kiri. Nah untuk yang depan sini aksesnya lewat sisi kanan. Harap ikuti arahan rambu-rambu ya supaya bisa aman dan sampai di tujuan dengan selamat seperti itu ya. Untuk yang mau melintas di malam hari harap berhati-hati karena untuk di sini belum ada penerangan ya seperti ini ya. Nah ini ada galian kurang lebih sekitar 2-3 meter ya ini bosku ya. Nah untuk aksesnya seperti ini masih aman ya, untuk big bus lewat masih cukup, akan tetapi bergantian kalau big bus, tapi kalau kendaraan kecil masih bisa ini. Ini kita sudah sampai di KM 30150 ini. Jocis. Nah, ini ya. Nah, ini yang masih proses pengerjaan itu mulai dari sini ke arah utara sana sekitar 300 meter. Jadi untuk yang dari sini ke arah selatan ini sudah full aspal ya bosku. Mantap, mantap. Nah, ini di depan ini pohon beringin ya, sekarang malah bagus ya, menjadi estetik. Nah, itu di depan sana itu perempatan JLS Balikambang atau simpang JLS Balikambang ya, tahu di Google Map-nya itu. Jadi kalau di Google Map itu simpang JLS Balikambang seperti ini, mantap. Ini ya, kita sudah sampai di simpang 4 JLS Balikambang. Itu kalau ke arah kanan atau ke arah barat itu ke pantai Jembatan Panjang, Kondang Merak, Banyumeneng, Weyap, Modangan dan lain-lain ya. Dan itu kalau ke arah lurus atau ke arah selatan itu ke pantai Balikambang dan pantai Regen. Nah itu kalau ke arah timur itu ke pantai Sendang Biru, ke pantai Tanjung Penyu, pantai Teluk Asmara, pantai Goa Cina, Masjid Cengho dan lain-lain ya. Seperti itu ya bosku. Jadi seperti ini untuk situasi dan kondisi di perempatan simpang JLS Balikambang di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Nah, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini terpantau cerah berawan, kondisi lalu lintas ramai lancar ya. Oke, sekian dulu info dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Goli Proyek.